Kami dari kelompok 5, semester 2 kelas A, beranggotakan 4 orang. Saya Rosalia Melani Manao. Saya Marcelina Arinda Bolo. Saya Yosef Miliano Alfredo Resmigiano. Saya Antonius Yofran Marino. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perkembangan Katekesis Sekolah Kurikulum tahun 2004. Dari judul ini, kami mengambil 8 subtema. Yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, dasar pemikiran. Yang ketiga, pengertian pendidikan agama Katolik. 4. Fungsi pendidikan agama Katolik. Yang kelima, tujuan mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Yang keenam, pendekatan atau pola pendidikan agama Katolik berdasarkan kurikulum tahun 2004. Yang ketujuh, langkah-langkah pelaksanaan pendidikan agama Katolik berdasarkan kurikulum tahun 2004. Dan yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 2004. 2.1 Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurer, yang berarti tempat bertanya. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk atletik dengan definisi jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari awal hingga akhir untuk mendapatkan medali atau hadiah. Selanjutnya, istilah tersebut disesuaikan dengan bidang pendidikan, yang berarti sejumlah mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa dari awal hingga akhir program untuk memperoleh sertifikat atau ijazah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan materi pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004, walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya. 2.2 Dasar pemikiran. Gagasan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional untuk mengembangkan suatu kurikulum yang berdasarkan basis kompetensi didasarkan pada pemikiran bahwa dunia pendidikan sekarang ini sudah mengalami pergeseran orientasi, yaitu dari orientasi pada materi kepada orientasi pada siswa, tepatnya orientasi pada situasi dan kemampuan siswa. Terdapat keyakinan bahwa keberhasilan dalam hidup dan beragama tidak terletak pada apa yang diketahui, tetapi lebih pada kemampuan untuk mengolah pengetahuan itu, termasuk pengetahuan iman, supaya hidup lebih berhasil dan beriman. Kemampuan atau kompetensi siswa untuk mencernakan dan mengaplikasikan tentang hal yang diketahui dan yang dimiliki di dalam hidup nyata akan merupakan model hidup supaya dapat lebih berkembang secara utuh, jasmani dan rohani. Pengetahuan dapat terlupakan atau berubah, tetapi kompetensi dalam mengolah hidup akan terus terbawa dan berkembang sebagai modal yang akan senantiasa memperkaya hidup siswa. Gagasan ini tentu saja disambut baik oleh dunia pendidikan agama Katolik. Untuk menindaklanjuti gagasan pemerintah, Gereja Katolik Indonesia melalui Komisi Katekik telah bersungguh-sungguh memikirkan kurikulum pendidikan agama Katolik yang berbasis kompetensi itu. Untuk mewujudkan cita-cita itu, maka Komisi Katekik KWI berusaha melibatkan para pakar teologi, kitab suci, psikologi, sosiologi, dan katekik untuk menyusun kurikulum yang berbasis kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi.
Kurikulum nasional ini adalah kurikulum global yang minimal, namun disusun dan dilengkapi dengan pencapaian target yang jelas, materi pokok, standar hasil belajar siswa, dan mengetengahkan proses pelaksanaan pembelajaran yang berkesinambungan. Pemikiran rasional yang didasarkan pada pengalaman menunjukkan bahwa apa yang diketahui, pengetahuan ilmu, tidak selalu membuat hidup seseorang sukses dan bermutu. Tetapi kemampuan, keuletan, kecepatan seseorang untuk mencernakan dan menerapkan dalam hidup nyatanya hal yang diketahui itu akan membuat hidup seseorang menjadi sukses dan bermutu. Dalam kehidupan beragama, dapat diyakini bahwa seseorang tidak akan beriman dan diselamatkan oleh apa yang diketahui tentang imannya, melainkan terlebih bagaimana seseorang menggumuli imannya, bagaimana ia menasbirkan pengetahuan imannya itu dalam hubungannya dengan Tuhan, dan bagaimana ia mempraktekkan apa yang diketahui tentang imannya itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pakar ilmu agama belum tentu seorang beriman dan diselamatkan, tetapi seorang yang selalu berusaha melihat, menyadari, dan menghayati kehadiran Allah dalam kehidupannya sehari-hari, ia sungguh seorang beriman dan dapat diselamatkan. Jadi, yang menyelamatkan bukanlah terutama pengetahuannya, imannya, meskipun pengetahuan penting, tetapi kemampuan untuk mengolah pengetahuan itu dapat memanfaatkannya dalam kehidupan nyata. Menyadari kenyataan hidup di era globalisasi dan penuh dengan tantangan sekaligus dibarengi dengan kemerosotan moral yang begitu dalam, kemampuan dan kompetensi siswa untuk mengolah hidup semakin dituntut. Menghadapi situasi yang memprihatinkan itu, bagaimana dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama, perlu membekali generasi mudanya untuk mampu bertahan, bahkan menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapinya. Kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk situasi yang demikian adalah: 1. Berpikir dan memilih secara kritis. Artinya, tahu bahwa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, berinisiatif dan mengambil prakarsa. Artinya, mampu membuat terobosan-terobosan, mampu bersikap dan bertindak inovatif. Yang ketiga, bersikap mandiri. Artinya, tidak tergantung pada orang lain dan keadaan. Yang keempat, membangun relasi. Artinya berdialog dan terbuka. Pendidikan agama hendaknya mampu membekali siswa agar mampu berpikir kognitif, mampu menentukan sikap afektif, dan mampu bertindak psikomotorik. Pendidikan agama hendaknya bukan merupakan proses pengalihan pengetahuan iman dari guru kepada siswa, tetapi sungguh merupakan suatu proses komunikasi yang mendorong kepada pergumulan secara terus-menerus, sehingga siswa terampil dan kompeten untuk selalu melihat intervensi Allah dalam kehidupan nyatanya sehari-hari. Itulah yang disebut hidup beriman. Dengan demikian, keterampilan dan kompetensi ini akan merupakan bekal bagi hidupnya yang nyata dan tidak ternilai. Kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. 3. Pengertian pendidikan agama Katolik. Pendidikan agama Katolik adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional, terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperhatikan penghormatan terhadap agama lain, memampukan siswa menjalani proses pemahaman, pergumulan, dan penghayatan iman dalam konteks hidupnya, sehingga memenuhi standar umum minimal sesuai dasar-dasar umum ajaran iman Katolik. Secara lebih tegas, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Katolik di sekolah merupakan salah satu usaha bukan siswa berinteraksi atau berkomunikasi, pemahaman, pergumulan, dan penghayatan iman. Jadi, interaksi ini mengandung unsur pengetahuan iman, unsur pergumulan iman, dan unsur penghayatan iman. Dengan kemampuan berinteraksi pemahaman iman, pergumulan iman, dan penghayatan iman itu, diharapkan iman siswa semakin diperteguh. 2.4 Fungsi pendidikan agama Katolik. Fungsi pendidikan agama Katolik yaitu 1. Memampukan siswa untuk memahami ajaran iman agama Katolik. 2. Menolong siswa untuk hidup secara baik dan benar dalam gereja dan masyarakat. 3. Memberi jawaban terhadap persoalan siswa dan kaum muda pada umumnya. 4. Mengajak siswa untuk semakin terbuka terhadap dunia yang semakin majemuk. Fungsi pendidikan agama Katolik pada dasarnya akan membantu siswa untuk mampu mengenal, menyadari, dan menghayati hidupnya dalam terang iman Kristiani seperti yang diwartakan oleh Yesus Kristus. 2.5 Tujuan mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Siswa memiliki kemampuan membangun hidup yang semakin beriman Kristiani. Artinya, membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang memiliki kepekaan tunggal, yakni Kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan situasi dan peristiwa keselamatan, situasi yang memperlihatkan perjumpaan, perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan kesetiaan, kelestarian lingkungan hidup yang dirindukan setiap orang dari berbagai agama dan kepercayaan. 6. Pendekatan atau pola pendidikan agama Katolik. Agar tujuan di atas terwujud, maka diusulkan pola interaksi atau komunikasi aktif untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan ajaran iman dalam hidup nyata. Dapat pula disebut pola eksploratif atau inquiry atau discovery method. Pola ini dipandang dapat menunjang terbentuknya kompetisi siswa. Melalui pola ini, siswa dimungkinkan untuk aktif berpartisipasi dalam proses pendidikan agama Katolik. Siswa diharapkan giat melakukan interaksi yang terarah dan berkesinambungan guna menginterpretasikan dan mengaplikasikan ajaran iman dalam hidup nyata. Pola ini dapat diterapkan melalui metode dialog partisipatif dan naratif. Dialog partisipatif dapat dijalankan melalui kegiatan diskusi kelompok, sharing pengalaman, sharing iman, wawancara, dramatisasi, dinamika kelompok. Metode naratif dipandang unggul sebab bersifat merangsang imajinasi siswa, menyapa siswa secara menyeluruh, baik segi kognitif maupun efektif, bersifat menawarkan, membebaskan, dan tidak menjejani. 4 bentuk cerita dapat dimanfaatkan, yakni cerita rakyat, cerita sufi, cerita kehidupan, dan cerita kanonik. 2.7 Langkah-langkah pelaksanaan pendidikan agama Katolik berdasarkan kurikulum 2004. Pengorganisasian materi pada hakikatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perancangan atau rekayasa terhadap unsur-unsur instrumental melalui upaya pengorganisasian dan menyeluruh. Kronologi pengorganisasian materi itu mencakup 3 tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 1. Perencanaan.
terdiri dari perencanaan persatuan waktu dan perencanaan persatuan bahan ajar. Perencanaan persatuan waktu terdiri dari program tahunan dan program semester. Perencanaan persatuan bahan ajar dibuat berdasarkan satu kebulatan terhadap bahan ajar yang dapat disampaikan dalam satu atau beberapa kali pertemuan. 2. Pelaksanaan terdiri dari langkah-langkah pembelajaran di dalam atau di luar kelas, mulai dari pendahuluan, pengajian, dan penutup. 3. Penilaian merupakan proses yang dilakukan terus-menerus sejak perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan pembelajaran per pertemuan satuan bahan ajar maupun satuan waktu. Dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, hendaknya diikuti langkah-langkah strategis sesuai dengan prinsip didaktik, antara lain: yang pertama, dari mudah ke sulit; yang kedua, dari sederhana ke kompleks; yang ketiga, dari konkret ke abstrak; yang keempat, dari yang antropologis ke yang teologis. 2.8 Kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 2004. A. Kelebihan atau keunggulan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai berikut. 1. Mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. 2. KBK bersifat alamiah atau konstekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan standar kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan atau transfer of knowledge. 3. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. 4. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa atau student oriented. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, peserta dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 5. Guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. 6. Bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 7. Penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. 8. Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi
terutama yang berkaitan dengan keterampilan. B. Kelemahan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai berikut. 1. Dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun. Padahal, indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. 2. Konsep KBK sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. 3. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih teacher oriented. 4. Memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal, padahal kompetensi merupakan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang ditampilkan dalam konteks kinerja tugas. Sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme di Tenggarai tidak mampu mengukur suatu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran bermakna, dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan KBK adalah waktu, biaya, dan tenaga yang banyak. 3.1 Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan materi pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, munculnya kurikulum tahun 2004 karena adanya gagasan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional untuk mengembangkan suatu kurikulum yang berdasarkan basis kompetensi, didasarkan pada pemikiran bahwa dunia pendidikan sekarang ini sudah mengalami pergeseran orientasi, yaitu dari orientasi pada materi kepada orientasi pada siswa, tepatnya orientasi pada situasi dan kemampuan siswa. Oleh karena itu, terdapat keyakinan bahwa keberhasilan dalam hidup dan beragama tidak terletak pada apa yang diketahui, tetapi lebih pada kemampuan untuk mengolah pengetahuan itu, termasuk pengetahuan iman, supaya hidup lebih berhasil dan beriman. Yang ketiga, pendidikan agama Katolik adalah usaha yang terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa untuk memperteguh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperhatikan penghormatan terhadap agama lain, memampukan siswa menjalani proses pemahaman, pergumulan dan penghayatan iman dalam konteks hidupnya, sehingga memenuhi standar umum minimal sesuai dasar-dasar umum ajaran iman Katolik. Fungsi pendidikan agama Katolik pada dasarnya adalah membantu siswa untuk mampu mengenal, menyadari dan menghayati hidupnya dalam terang iman Kristiani seperti yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Yang kelima, tujuan pendidikan agama Katolik. Berdasarkan kurikulum tahun 2004, siswa memiliki kemampuan membangun hidup yang semakin beriman Kristiani. Yang keenam, pola yang dipakai yaitu pola interaksi, komunikasi, aktif untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan ajaran iman dalam hidup nyata. Pola ini dapat diterapkan melalui metode dialog partisipatif dan naratif. Yang ketujuh, langkah-langkah pelaksanaan pendidikan agama Katolik mencakup 3 tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.